Meski selesaikan satu putaran dalam sedetik, kakaknya mengejeknya lambat. Lokomotif tak mengeluh dan terus melampaui batasnya. Walau sudah tembus 1.600 km per jam, dia tetap dianggap lambat. Dia terus memecahkan rekor dunia hingga tubuhnya muntah karena kelelahan. Dalam semenit, terlihat kegigihan luar biasa dari lokomotif. Pria kulit hitam ini bergabung dengan 7 pahlawan super. Meski sukses, ia tetap rendah hati dan peduli pada penyandang disabilitas. Bahkan menantang Shockwave dalam lomba amal. Namun, saat mengejar perampok, ia tak sengaja menabrak mati kekasih seorang pemuda. Kejadiannya begitu cepat hingga ia baru sadar saat darah mengenai wajahnya. Meski bisa saja mencelakai pemuda itu juga, lokomotif memilih meminta maaf karena rasa bersalahnya. Lalu ia segera menangkap perampok itu dan berbelasungkawa di televisi, mengingatkan warga agar tak pamer kemesraan di jalan karena maut bisa datang kapan saja. Meski bisa abai, ia malah memberikan seluruh tabungannya sebesar $45.000 kepada keluarga korban. Namun, kebaikannya dibalas buruk. Mereka justru memaki pengacaranya dan memutarbalikkan fakta. Mereka menuntut lokomotif minta maaf sendiri. Meski difitnah, lokomotif menahan sakit hati dan segera minta maaf tulus tanpa sempat membersihkan diri. Pihak lawan yang tadinya keras tiba-tiba ramah, mengaku sekeluarga fans berat dan mengundangnya berkunjung. Lokomotif polos pun setuju, tak sadar terjebak perangkap. Besoknya, ia tiba di rumah keluarga Shu membawa banyak figurin tanpa rasa curiga. Namun, usahanya tak disambut hangat. Xiu Yi malah bertanya apakah ia ingin jadi pria tercepat di dunia. Lokomotif tahu pahlawan butuh hati bersih, bukan sekadar kecepatan. Tapi Xiu Yi tetap menawarkan senyawa nomor 5, agar ia bisa mengalahkan Shockwave dengan mudah. Awalnya lokomotif menolak, namun demi melindungi kaum disabilitas dan umat manusia, semangatnya kembali berkobar. Tapi, Xiu Yi menumpahkan cairan itu ke tanah. Lokomotif mencoba menasihatinya, namun Xiu Yi berdalih obat itu masih banyak. Jika lokomotif mengaku mengapa ia menabrak kekasihnya hingga tewas, Xiu Yi akan memberitahu lokasinya. Tepat sekali pada saat itu juga. Saat lokomotif lengah, seseorang memukul kakinya dengan tongkat besi hingga patah atas suruhan Xiu Yi. Menghancurkan kaki lokomotif lebih kejam daripada membunuhnya. Meski bisa menempuh jalur hukum, ia memilih cara sendiri demi rakyat. Melihat sepatu iklan Bosuo, ia sedih karena butuh dana amal dari pertandingan lusa. Namun, pemilik toko justru menghinanya dengan menyebut penyandang disabilitas tak pantas memakai sepatu. Kali ini, penghinaan itu sudah keterlaluan. Menghina penyandang disabilitas, sehingga amarah yang selama ini dipendam di dalam hati akhirnya meledak tak tertahankan. Dan aku Homelander. Tunggu, jadi sekarang setelah kamu tahu aku kita baik-baik saja kan? Dengar bro, maaf, itu memang kesalahanku. Identitasnya terungkap dan manajer toko terdiam. Namun manajer itu malah mengejek Homelander, idola sekaligus mentor A-Train. Meski marah, A-Train tetap sabar menghadapi pegawai itu. Sialnya, niat baiknya direkam orang lain lalu diedit secara jahat.